saling mengenal atau lebih mengenal satu sama lain dengan aktivitas-aktivitas yang lebih sering untuk bersama mungkin. Dukungan kali ya selain dari orang tua, jadinya kayak gimana sih kalau ada dukungan tambahan tuh kayak lebih semangat gitu kan. Ketika dua insan mengikuti program yang dirancang oleh setan, yang mana itu adalah awal dari proses rusaknya kehidupan mereka gitu. Dan kita juga harus tahu apa sih yang dilakuin ketika pacaran gitu. Kalau yang dilakuin ketika pacaran adalah pegangan tangan, jalan bareng, atau ciuman dan lain-lain, itu udah jelas sih haramnya. Mengeksplorasikan rasa cintanya, rasa sayang itu bagi orang-orang yang belum siap untuk menikah. Nah, kalau ditanya pernah pacaran, saya pernah pacaran dulu SD. Kedodolan di masa lalu, kedodolan yang dilakukan secara sadar. Astagfirullah. Alhamdulillah sejauh ini sih belum pernah. Insya Allah nanti pacarannya setelah nikah. Sampai detik ini di umur yang 19 nggak pernah. Ada perasaan lucu dan aneh aja gitu dulu, kok bisa ya kayak gitu dulu. Bebas. Itu rasanya. Apa yang dirasain sebelum dan setelah ya pacaran aja belum pernah. Gak tahu deh rasanya pada saat pacaran maupun setelah pacaran. Nah, itu dia pendapat mereka tentang pacaran, terus pendapat saya juga. Nah, tadi kita udah singgung nih soal pacaran. Menurut saya pacaran itu metode mengeksplorasikan rasa cinta bagi orang-orang yang belum siap menikah. Nah, cinta itu apa sih? Jadi, cinta itu adalah fitrah, bersih, suci saat ia mekah. Sehingga cinta seharusnya selalu di jalur taat, bukan malah membuat orang bermaksiat gitu. Nah, terkadang kehadiran cinta itu menurut kita itu adalah anugerah. Namun terkadang cinta itu adalah ujian berat. Jika kita tidak bisa mengendalikan hati kita, cinta yang hadir justru membuat kita kebaikan yang kita lakukan itu terhenti. Nah, maka dari itu kita harus selalu minta perlindungan dari Allah untuk hal itu. Jangan sampai cinta yang hadir itu membuat kita menjadi penghalang tuh antara kita dengan Allah gitu. Nah, jangan sampai juga kita tuh selalu memikirkan si dia, sedangkan Allah kita lupakan gitu. Itu jangan sampai. Nah, jangan sampai juga kita tuh lebih banyak menyebut nama si dia, lalu zikir Allah kita tidak kita lakukan gitu. Nah, jangan sampai juga kita tuh berduaan dengan si dia dalam suatu hubungan terlarang, sementara berduaan dengan Allah kita tidak lakukan gitu. Jangan sampai kita lakukan itu semua ya. Nah, pacaran, menurut saya pacaran itu, cinta dalam pacaran itu menurut saya bukan cinta namanya, tapi itu hawa nafsu yang menuntun kita kepada kemaksiatan yang dipengaruhi oleh setan. Nah, pacaran juga menurut saya adalah buang-buang waktu sia-sia gitu. Karena apa? Karena kan kita hidup di dunia ini waktunya terbatas gitu. Misalnya kita sering berdoa dengan pacar kita gitu, bukankah kita itu sedang menabung dosa gitu? Seharusnya kita tuh memanfaatkan waktu kita tuh dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan waktu kita untuk memperbanyak bekal akhirat gitu. Nah, jangan sampai pacaran yang telah kita lakukan itu menambah siksa kita di akhirat kelak. Kan karena apa yang kita lakukan di dunia itu akan ditanggungjawabkan di akhirat kelak gitu. Nah, kita tuh harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan kita habiskan dengan hal-hal yang tidak berguna. Jangan habiskan waktu kita tuh dengan pacaran, karena pacaran itu maksiat. Oke guys, bener gak? Benar sekali. Oke, gini teman, cinta itu nggak salah,
bahkan Islam pun tidak mengharamkan cinta. Tapi yang bikin itu salah atau ya bisa dimasuk dalam kategori haram apa yang kita lakukan setelah rasa cinta. Oh iya, salah gak sih kalau kita mempunyai rasa suka atau rasa ketertarikan terhadap lawan jenis kita? Tentunya enggak dong ya, justru itu normal. Yang nggak normal itu kalau kita suka sesama jenis kita, dan itu jadi tanda-tanda. Oke, lanjut. Ini teman-teman, karena tadi itu ya, cinta itu nggak salah, tapi yang bikin salah itu apa yang kita lakukan setelah cinta. Entah itu dengan cara menikah bagi yang sudah siap atau yang belum siap, ya berarti tahan. Bukan berarti ketika teman-teman belum siap untuk menikah, teman-teman mengapresiasikannya dengan pacaran, karena itu sesuatu hal yang salah teman-teman. Dari awalnya saja pacaran itu udah salah. Tapi kan kita nggak ngapa-ngapain, apalagi sekarang corona, ya paling cuma chattingan doang. Pacaran kita positif-positif aja kok kak, yakin. Aduh teman-teman, ini untuk teman-teman yang ibaratnya udah pacarannya 3 tahun, 1 tahun, atau mungkin udah bertahun-tahun, udah belasan tahun, bisa banget ya belasan tahun. Oke, gini, karena teman-teman gak memutus karena alasan kasih sayang, dan juga kemudian ada yang peduli, dan juga kemudian karena merasakan kenyamanan dan juga tidak sendiri, dan alasan lainnya. Oke, gini teman-teman, hal-hal yang ada dalam pacaran setelah saya belajar Islam, asli rugi orang yang pacaran. Kakak nggak bisa ngomong gitu dong kak, kakak gak pernah ngerasain apa yang saya rasain. Kita restart ke video kita sebelumnya, di situ ada video saya yang saya pernah merasakan maksiat itu. Saya pernah jatuh sejatuh-jatuhnya dalam asli teman-teman. Setelah saya belajar Islam, saya mengalami banyak perubahan. Yang saya rasakan tuh benar-benar pacaran tuh nggak ada gunanya loh teman-teman. Yang ada tuh rugi. Pokoknya rugi, teman-teman rugi. Untuk teman-teman yang belum pernah pacaran, jangan coba-coba untuk pacaran. Titik, nggak kayak mama. Dan untuk teman-teman yang udah pacaran, udah putusin aja. Serius teman-teman, pacaran itu nggak ada manfaatnya. Tapi kan kak, saya sama-sama cinta. Tapi gimana dong kak? Karena saya udah lama dong kak, udah pacaran sama dia udah 3 tahun, udah ada yang udah 5 tahun. Ini, kita hidup di dunia ini kan sementara. Satu hal yang pasti, kita ini bakal mati kan? Iya, kita ini bakal mati. Tapi ketika kita wafat, kita dalam keadaan seperti apa? Dalam keadaan bermaksiat. Teman-teman mau meninggal dalam keadaan bermaksiat, masih dalam keadaan berpacaran, atau meninggal saat berpacaran? Coba teman-teman bayangin, teman-teman lagi ada yang tangan, tiba-tiba tertabrak kereta. Wah, oke, itu terlalu ekstrim ya. Tiba-tiba teman-teman lagi malam mingguan, tiba-tiba nggak tanpa sengaja, tanpa teman-teman sadari, teman-teman tertabrak lagi gandengan. Pacar teman-teman koma, teman-teman wafat. Enggak tuh. Teman-teman dari situ udah tahu kan kalau pacaran itu salah. Tapi kenapa teman-teman masih bertahan? Gini, saya tanya sama teman-teman. Pacaran itu sesuatu hal yang pasti atau mainan? Oh pasti kak. Pacaran itu adalah komitmen. Karena saya dan dia sama-sama suka. Ya kalau kita nggak suka dan kita nggak berkomitmen, kita nggak bakal pacaran. Oke, ini ceritanya. Pacaran itu komitmen. Oke, ini. Coba teman-teman tanya sama pacar teman-teman. Beb, kapan sih kamu atau nggak maaf sayang gitu atau panggilan apapun terserah teman-teman. Kapan sih kamu nikahin saya? Walaupun teman-teman tahu teman-teman belum siap, tapi tanya aja. Kalau dia jawab, mungkin nggak tahu Beb. Mungkin kan nunggu kamu lulus jawabnya, atau mungkin nunggu saya siap, atau mungkin dari situ teman-teman seharusnya sudah pikiran teman-teman sudah terbuka. Pacaran itu adalah sesuatu yang belum pasti. Sesuatu yang belum pasti itu bukan TTM, bukan hanya TTM, bukan hanya HTS. Pacaran juga belum pasti ya. Itu semua memang masuk pasti ya. Cuman beda golongannya aja kali ya. Golongan. Oke. Sekarang saya tanya sama teman-teman. Teman-teman itu mau diseriusin atau gimana? Kalau ketika pacar teman-teman bilang kalau pacaran itu ya udahlah kita jalanin aja dulu, kita lihat aja dulu ke depannya. Serius, ngebuang-buang waktu teman-teman. Ngebuang-buang waktu. Kita ngabisin waktu kita dengan pacar kita yang itu cuma mendatangkan waktu. Setiap hari malaikat mencabut nyawa terakhir kita. Serius, setiap hari. Dan kita nggak tahu kita wafat dalam keadaan apa, seperti yang barusan kita ceritakan tadi.
berarti pacaran ini apa dong? Berarti selama ini pacaran untuk apa? Yang jadi pertanyaan teman-teman, yang jadi pertanyaan saya waktu itu kepada teman-teman, teman-teman mau diseriusin atau mau dipermainkan? Sedangkan pacaran sudah jelas-jelas itu adalah sebuah permainan, dan pernikahan itu adalah tanda keseriusan dalam cinta. Serius teman-teman. Jadi kalau untuk saat ini teman-teman masih mempertahankan pacar, berarti teman-teman masih siap merasakan sakitnya. Karena pacaran itu adalah sebuah ketidakpastian. Entah itu pacaran HTS, TTMA, atau julukan lainnya, intinya pacaran itu adalah sebuah permainan. Dan jadi pertanyaannya lagi, teman-teman mau diseriusin atau mau dipermainin, itu keputusan yang di tangan teman-teman. Serah. Sekarang keputusan ada di tangan teman-teman. Mau dilanjutkan atau udahan? Udah, putusin aja. Bye. I would never call it love, but love. Oh no, I think I'm catching. और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है. Setelah nikah ikuti problemnya proses. Apa yang dirasakan setelah dan sebelum? Jadi dulu sebelum. Apa ingat itu suara mobil? Kayak gini, siapa sih yang lagi Manusia itu tidak akan terus Cut lagi.